Saka kangen banget, Bu. Kadang Saka cuma mau kembali ke masa dulu tanpa harus merasakan semua yang Saka rasakan sekarang. Dendam, kebencian. Saka ngerasa itu semua ngegrogotin Saka pelan-pelan, Bu. Dan membuat Saka merasa asing dengan diri Saka sendiri. Tapi Saka nggak bisa ngelupain penderitaan kita begitu aja, Bu. Rasanya hidup Saka nggak akan tenang sebelum Saka berhasil membalaskan dendam Saka dan kebencian Saka pada Pak Kusuma. Meskipun Saka harus kehilangan orang yang Saka paling cintai di dunia ini. Hai Besti. Hai Besti, oh my god, kok datang nggak bilang-bilang hai Tom, hai Bon. Duduk. Wan, Mas bisa dibantu? enggak apa-apa. Gimana keadaan lu, Sep? Aman? Aman. Lo lagian cepet banget sih keluarnya, lamaan dikit lah. Gue juga pengen ke rumah sakit. Kali aja ketemu suster yang cantik. Gue taruh sini ya. Thank you. Lo lain kali jangan hilang banget kayak gini lah. Lo tau gak? Lo hilang, semua orang itu panik, tau gak? Emang siapa yang mau hilang, Bon? Thank you ya udah datang ya. Mas, Rin, sorry ya, rumah jadi rame deh nih gara-gara mereka. Mereka ngotot banget mau kesini, jadi nggak bisa istirahat tuh Mas Saka. Nggak apa-apa. Ini kan yang sakit kaki. Kalau yang sakit kepala, Bona sama Tommy nggak boleh datang, tambah pusing nanti kepala. Kan, bener kan? Aku ingin menyiksa Wijaya perlahan. Sama seperti apa yang dulu dia lakukan kepadaku. Karena luka yang dibuat Wijaya waktu itu cukup butuh waktu hingga bisa sembuh. Dan yang terpenting, Wijaya harus merasakan hal yang sama. Ma, Mama ini dari mana sih? Kok sekarang Mama tuh pulangnya malam terus? Dari mana sih? Kenapa? Masalah? Hah? Pak, kalau Papa pulang malam juga Mama nggak bakalan ribet tuh. Nggak bakalan nanyain Papa lagi di mana, pulang jam berapa, sama siapa. Udah deh, Papa tenang aja. Mama nggak mungkin macem-macem dan nggak mungkin tuh Mama pergi sama laki-laki lain. Karena Mama masih punya harga diri. Kok Mama ngomongnya begitu sih? Papa kan udah minta maaf, Ma. Mau sampai kapan kita begini terus? Pikir aja sendiri. Pak, harusnya ya sebelum kamu foto-foto dan happy-happyan sama perempuan lain itu, kamu mikirin konsekuensinya kan? Ada aku, wanita yang tersakiti. Dan entah sampai kapan, aku nggak sakit hati lagi. Ma, Mama itu jangan baperan gitu dong. Menyikapi masalah dengan membuat masalah baru. Nah, sekarang aja Gavin sama Riri pisah rumah. Iya kan? Itu semua gara-gara apa? Gara-gara Mama susah maafin orang. Kok malah nyalain aku sih? Ma, maksud Papa bukan gitu. Maksud Papa itu, Mama itu jangan terus-terus ngomel-ngomel dulu. Yang udah yang berlalu, udah biarin aja berlalu, Ma. Oh, enak banget ngomong kayak gitu ya. Yang lalu sudahlah berlalu. Kayak lagu aja, ketika habis terus diputar lagi. Pak, ini tuh masalah hati. Ingat ya, Pak. Aku nggak akan mudah maafin kamu begitu aja. Kenapa sih Saka bikin aku galau lagi? Sekarang udah mulai susah lagi dihubungin. Padahal waktu camping itu
Dia romantis banget. Coba deh, kamu lihat bintang-bintang di langit. Langitnya cerah banget ya. Semuanya kelihatan indah banget dari sini. Iya. Coba kamu hitung. Nggak bisa lah, Dit. Bisa, coba kamu hitung dulu, kamu pasti bisa hitung ya. Dan kalau kamu tahu, semua perasaan aku dari dulu sama kamu, sampai sekarang, itu gak akan pernah berubah, Sak. Dan semuanya lebih banyak dari bintang-bintang di langit itu. Orang bilang cinta pertama gak akan pernah hilang. Aku harus cari cara supaya kamu sadar kalau kamu tetap jatuh cinta dengan orang yang sama Saka. Dengan aku, cinta pertama kamu. Hai sayang. Hai. Aku bawain brownies kesukaan kamu nih. Dimakan ya. Ada apa nih tiba-tiba beliin Riri brownies? Pasti ada maunya ya? Enggak, aku kepikiran aja mau beliin kamu. Makasih ya Mas, udah mampir ke toko langganan aku. Iya, sama-sama. Gimana? Rumah ini, kamu betah nggak? Betah banget. Nyaman tempatnya, beda kayak kontrakan Riri dulu. Kecil, pengap. Gak enak lah buat ditinggalin. Kalau di sini kan enak, lega, luas, bersih. Cara kamu lagi. Iyalah, dulu nggak betah. Nggak ada akunya sih. Apa sih, gair banget deh. Iya kan, emang bener. Iya sih, nggak ada kamu. Jadi kalau misalnya lagi kangen, nggak tahu gimana nguapinnya. Berarti sekarang lagi kangen nih. Aku mah kangen terus sama kamu mas setiap hari. Nggak kedengeran loh. Ini ngomong apa? Kangen terus. Aku mah kangen sama kamu tiap hari. Iya, aku juga. Emangnya kemarin kita bertengkar kayak gitu kangen terus sama Rin? Sedikit. Gak boleh, harus gede kan? Ya, gede. Tapi kan gengsi untuk bilang kangen. Ya udah, aku gak akan gengsi deh kalau aku bilang kangen. Ini lihat. Ini lihat. Kamu mau bilang apa lagi tentang ini? Ya. Apa sih ini, Ma? Apa sih, Ma? Hah? Kamu tuh ya, gak ada kapok-kapoknya ya. Ini foto mirip banget sama foto-foto yang aku lempar ke kamu waktu itu. Kok bisa ya? Sekarang malah muncul di berita online? Hah? Ma, Papa bingung. Apa sih maksud Mama? Ini di berita udah jelas, Pak. Hah? Ngebahas seseorang pengusaha dalam bisnis, tapi malah terlibat dalam skandal selingkuh. Pak, bisa gak sih ketahuannya itu cuma sama Mama dan Gavin aja, nggak perlu tuh dunia luar pada tahu? Ma, ini pasti orang lain, bukan Papa. Itu cuma mirip. Ini udah jelas banget, ini kamu. Seorang pengusaha hebat dari Jakarta. Dan anaknya memimpin perusahaan juga. Tinggal di kawasan Jakarta Selatan dan lulusan dari kampus elit di Jakarta. Dan foto yang di blur ini jelas kamu. Kamu ini, Pak. Ma, itu mungkin mirip, Ma. Dan ciri-ciri Mama sebutan itu kan banyak, Ma. Nggak khusus buat Papa, enggak. Hah?
apa-apa. Gak usah dijelasin apa-apa. Karena yang bikin berita ini lebih tahu dibandingin mama. Tahu lah. Ngomong sama mama, kepala papa jadi pusing mumet. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ada berita seperti ini. Awas saja ya. Saya akan tuntut media itu.